Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua umat Islam selalu sehat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dukungan Anda dicatat sebagai amal kebajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pahalanya akan terus mengalir hingga yaumil kiamah, karena dukungan Anda adalah bentuk partisipasi Anda di dalam ikut serta membentengi akidah umat dari segala bentuk pendangkalan akidah yang sangat gencar dilakukan oleh para pembenci-pembenci Islam. Kali ini Saifuddin Ibrahim kembali mencatut ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah, tentang kutukan atau mengutuk, topik kutuk mengutuk ya. Seharusnya Saifuddin Ibrahim ketika sudah berada di agamanya yang sekarang itu seharusnya tidak lagi membahas tentang ayat-ayat kitab suci agama orang. Seharusnya membahas tentang ajaran kitab suci agamanya sendiri yang sekarang, yaitu Bible atau Alkitab yang dipedomani oleh Saifuddin Ibrahim sendiri. Tetapi kenapa selalu Saifuddin Ibrahim ini mencomot dan membahas, mengupas ayat-ayat Al-Quran, tetapi pelintir-pelintir penafsirannya diselewengkan, dan itulah tujuannya untuk mendangkalkan akidah umat Islam, terkhusus umat Islam awam. Nah, lantas dengan apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim tersebut, justru banyak sekali imbasnya yang berefek justru merugikan kekristenan sendiri. Karena dengan begitu banyak sekali orang-orang Kristen non-Muslim yang kritis dan logis akan lebih penasaran terhadap ajaran agama Islam yang selalu dijelek-jelekan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Apakah memang benar Islam seperti itu? Pertanyaannya jadi seperti itu. Dan lalu akhirnya dengan pertanyaan tersebut, para non-Muslim yang kritis dan logis akhirnya mencari tahu tentang Islam, belajar tentang Al-Quran, belajar perbandingan agama, yang hasilnya justru sangat mengecewakan bagi Saifuddin Ibrahim, karena satu persatu dari umat non-Muslim atau umat Kristen yang kritis dan logis tersebut satu persatu masuk Islam, bersyahadat dan menjadi mu'alaf, alias meninggalkan agamanya yang lama yang sekarang dianut oleh Saifuddin Ibrahim ini. Di dalam sebuah ayat kitab Arab, surat kedua, surat sapi betina, ayat 65, bahwa di sana katanya Allah Arab mengutuk orang Yahudi menjadi monyet. Nah sahabat, baru saja kita dengarkan, memang benar Saifuddin Ibrahim selalu mencomot-comot ayat Al-Quran yang tujuannya untuk dipelintir-pelintir penafsirannya. Tetapi sebenarnya Saifuddin Ibrahim ini sendiri lupa dengan Bible-nya ya, yang mana ada tertulis di dalam Bible justru orang yang digantung di tiang salib itulah orang yang terkutuk. Yesus adalah seorang yang terkutuk dan terlaknat yang disalib. Itu ada di dalam Alkitab atau di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri. Nah, di sini
saya hanya ingin sedikit menyampaikan kepada umat Kristen ya, sebuah pernyataan yang terdapat di dalam kitab suci mereka, yakni Alkitab atau Bible, dengan secercah harapan agar mereka kembali ke jalan yang benar setelah mereka berpikir tentang masalah ini, terutama kepada Saifuddin Ibrahim yang di dalam topik kali ini mengangkat topik tentang kutuk mengutuk ya. Saya ingin bertanya kepada Saifuddin Ibrahim dan semua umat Kristen, apakah mereka meyakini bahwasanya Yesus digantung di atas salib atau digantung di atas sebuah tonggak lurus itu untuk menebus dosa-dosa anak Adam? Kalau seandainya Saifuddin Ibrahim dan para umat Kristen mengatakan atau menjawab iya, kami meyakininya, maka saya ingin bertanya kembali, apakah mereka tahu bahwasanya telah disebutkan di dalam Bible orang yang disalib adalah orang yang terlaknat dan terkutuk? Apakah orang-orang Kristen dan Saifuddin Ibrahim berani menyatakan bahwasanya Yesus adalah orang yang terkutuk dan terlaknat karena dia telah disalib? Nah, saya bertanya demikian tidak asal bertanya, karena memang ada dasarnya di dalam ayat Bible sendiri ya, di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ulangan 21 nomor 22 dan 23. Dan lalu kalau orang-orang Kristen terutama Saifuddin Ibrahim ini beriman dengan setiap ayat yang ada di dalam Bible, maka apa yang akan mereka jawab dengan ayat tersebut? Lantas hanya tertinggal untuk orang-orang Kristen, apakah Yesus benar-benar disalib atau tidak? Mereka bisa membela kehormatan Yesus dengan mengatakan Yesus tidaklah pernah disalib. Namun tahukah mereka bahwasanya telah disebutkan di dalam Bible Yesus digantung di atas salib? Dengarkan apa yang dikatakan oleh Saulus ya, atau Saulus dari Tarsus yang mereka sebut dengan Paulus ya, lebih dikenal dengan Rasul Paulus itu, dan dia adalah orang yang paling suci menurut orang-orang Kristen. Disebutkan di dalam risalah Paulus kepada jemaat Galatia, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi orang yang dikutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 nomor 13. Makanya saya bilang memang saya bilang jangan masuk Kristen, karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Contohnya itu Ferdi Sambo, itu orang Kristen. Mulai pada hari ini saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Tenang, tarik nafas dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah sahabat, pertama ketika Saifuddin Ibrahim
tidak bisa move on dari Islam, dalam artian selalu membahas tentang ayat-ayat suci Al-Quran tetapi dipelintir penafsirannya, dan sudah kita jawab dengan memakai ayat Bible sendiri ya. Yang topik kutuk mengutuk tadi, ternyata di dalam Bible justru malah yang disembah oleh Saifuddin Ibrahim itulah yang digantung di salib. Nah itulah makhluk terkutuk, itu tertulis ada di dalam Bible, dan seharusnya Saifuddin Ibrahim mau berkaca dari situ, sehingga apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim hanyalah penistaan terhadap agama Islam yang berujung kepada banyak sekali para non-muslim yang akhirnya bersyahadat. Baru saja kita saksikan prosesi bersyahadatnya Mbak Nabila di Mu'alaf Center Yogyakarta. Kita doakan untuk Mbak Nabila mudah-mudahan istiqomah dan semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat agama Islam, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi para non-muslim di luar sana yang masih mencari kebenaran, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah dan lalu masuk Islam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.